PPT tadi ya, jadi kalau ada pergeseran sedikit, dia akan muncul nanti biayanya itu kan ditarik ke sumbu Y, baik kebesaran maupun kekecilan. Dari spesifikasinya, maksud saya dari target itu dia terlalu besar sedikit, terlalu kecil sedikit, akan muncul biaya tambahan ya, karena adanya variabilitas. Nah, Taguchi ini ahli dari Jepang itu mendefinisikannya seperti ini, sehingga kalau kita lihat produk-produk Jepang itu kenapa kualitasnya bagus, dalam arti memenuhi spek dan tidak hanya memenuhi di antara batas atas, batas bawah, tapi juga penyimpangannya dari target itu juga tidak terlalu besar. Ya. Itu yang membuat kenapa produk Jepang itu jadi berkualitas. Nah, kita lihat bahwa kita ketahui sekarang bahwa variasi atau sigma kuadrat itu menjadi penyebab kualitas dari produk yang dibuat tidak baik, atau dapat dikatakan bahwa kualitas itu artinya produk memenuhi spesifikasi, sederhana, itu aja ya. Tetapi ternyata itu juga tidak cukup ya, memenuhi spesifikasi itu tidak cukup. Karena bisa saja variasinya besar, bisa juga rata-rata proses tidak berimpit atau tidak sama dengan target. Nah, di slide nomor 6 ada dua limit yang dibahas di sini. Ada limit proses, ada limit spesifikasi. Nah, kita tahu limit spesifikasi itu adalah batas toleransi atas, batas toleransi bawah, atau batas spesifikasi atas, batas spesifikasi bawah. Nah, ada limit proses. Nah, sebelum kita berbicara limit proses, kita juga tahu ada limit kendali. Jadi, sewaktu kita membicarakan peta kendali, kemudian kita berbicara analisis kemampuan proses, kita melihat 3 limit. Untuk peta kendali ada UCL, ya, upper control limit sama lower control limit. Ingat ya, itu di peta kendali. Dan ingat, fungsi dari peta kendali adalah untuk menentukan apakah proses terkendali dari sisi variabilitas. Variabilitas atau variansi proses kecil. Dengan nantinya tidak ada titik-titik yang digunakan untuk melakukan observasi, menguji apakah proses terkendali secara statistik atau tidak, itu tidak ada yang di luar batas kendali atas ataupun batas kendali bawah. Jadi ingat ya, itu berbeda. Peta kendali bukan untuk menunjukkan atau membuktikan apakah produk memenuhi spesifikasi atau tidak. Bukan. Hanya untuk melihat apakah proses terkendali dari variabilitas. Ya. Jadi ada 2 sumber variabilitas atau variation, assignable sama gamma. Sampai di sini bisa ditangkap ya. Nah, kalau proses sudah terkendali variabilitasnya, kita bisa lanjutkan ke analisis kemampuan proses. Nah, mungkin bisa, mohon maaf, dibuka kiriman saya yang tulisan tangan. Ini saya buat gampang aja ya, supaya nggak nyatet lah. Sudah ada tulisannya di sini, tinggal ditambahin sendiri. Jadi ada analisis kemampuan proses atau AKP. Ini sama dengan bab yang kemarin saya minta dibaca itu ya, kemampuan proses yang bahasa Indonesia. Ya. Dilakukan setelah proses terkendali. Artinya apa? Variansi proses terkendali. Tidak ada sampel-sampel yang berada di luar batas-batas kendali, UCL atau LCL. Dari peta kendali X bar dan R diperoleh
estimasi parameter-parameter dan distribusi proses. Misalkan dari proses pengisian kaleng, soal 29.4 itu akan diketahui dari sana min dan variansinya dari proses pengisian kaleng. Nah, min di sini saya tulis sebagai mu topi, mu head, atau H double bar. Bukan mu tanpa topi ya, karena kalau sebagai estimasi ataupun estimator, parameter, simbol parameter dalam alfabet Yunani itu dikasih topi, head. Itu sama dengan H double bar, yaitu average, yang merupakan statistik, ya, ingat itu. Dan itu dari mana dapatnya? Dari peta kendali X bar. Nah, variansi ataupun deviasi standar dari distribusi proses pengisian kaleng itu diberi notasi sigma head sama dengan R bar dibagi D2. R bar dibagi D2. Proses ini adalah kebalikan dari pembentukan atau pembuatan distribusi rata-rata sampel. Ya, jadi masih ingat dulu di bab 12 saya beri 2 halaman kalau nggak salah ya, bagaimana kita membentuk distribusi rata-rata sampel dari suatu populasi yang distribusinya sembarang, kan, kita ambil sampel-sampel. Populasi, kemudian ada sampel 1, sampel 2, sampel K. Diambil N, sebanyak N, jadi ada K sampel yang masing-masing berisi N, ya, sampel size-nya. Kita hitung X bar 1, X bar 2, X bar K. Ya, kita juga hitung R1, R2, R K. Seperti ini. Kemudian kita buat peta kendali X bar dan peta kendali R. Peta kendali X bar itu sama saja dengan membuat distribusi rata-rata sampel. Bisa dilihat yang saya tulis? Bisa ya? Bisa. Kalau kurang jelas tolong saya beritahu. Nah, ya. Jadi dari sini kan distribusi rata-rata sampel ini yang menghasilkan X double bar, ya. Dan ini di sini ada sigma topi. X double bar-nya kan sama dengan mu topi, ini sama dengan R bar dibagi D2. Ini dari peta kendali F dapat R. Ya, sudah ada semuanya di tulisan tangan yang saya berikan ini. Ya. Jadi sekarang kita ingin mengestimasikan, kan, maka ini tadi distribusi rata-rata sampel punya ini, ya, menghasilkan ini yang menjadi estimasi dari parameter distribusi proses yang di sini. Yang tadinya itu asal usulnya kan sembarang apa saja, tetapi dengan cara kita membuat peta kendali, kemudian mengestimasikannya,
maka distribusinya menjadi distribusi normal. Distribusi normal. Ya, jadi ini kan kita mengambil kemarin kan ngambil 15 toh ya. 15 sampel yang masing-masing isinya berapa? 4 toh. 4 kita buat peta kendalinya, ada sampel nomor 10 tidak terkendali. Kita cari penyebabnya, kemudian kita ambil, kita run, ya, dikeluarkan, kita run, kita dapatkan hasilnya. Nah, dari hasilnya itu, dari peta kendali yang sudah sehat, kita dapatkan X double bar yang menjadi mu topi, kemudian ada sigma topinya dari R bar dibagi D2. Itu dari mana peta kendali? Nah, kalau kita lihat ya, membuat peta kendali, ada rumus-rumus yang digunakan. Mana yang hierarkinya lebih tinggi? Mana yang harus dibuat sehat dulu? Peta kendali X bar atau peta kendali R? Lihat rumusnya dulu, lihat rumusnya. Gimana menghitung batas kendali peta kendali X bar? Gimana batas atasnya? Coba dibuka dulu di bukunya atau X bar Pak, pakai peta kendali X bar yang harus disehatkan. Sebentar. Untuk batasnya peta kendali X bar itu rumusnya bagaimana? Yang rumusnya pakai X bar ditambah Z plus X dikali X X bukan Pak? Jangan pakai yang itu, yang pakai tabel. X double bar plus A2 dikali plus A2 dikali R bar. Dikali R bar Pak. Ini mana yang mesti sehat dulu? Untuk menghitung batas-batasnya peta kendali X bar, kita harus menggunakan nilai apa tadi? A2 dikali apa? R bar Pak. Nah, berarti R barnya toh yang harus sehat dulu. Itu maksud saya, pertanyaan saya tadi itu hierarkinya. Cuman kebetulan kita dengan Minitab tuh kita membuatnya bersamaan, ya. Kita membuatnya bersamaan. Nah, kemudian ternyata di peta kendali R bar R kita tidak ada masalah. Yang di peta kendali X bar ada masalah, tapi data itu juga dipakai toh untuk data sampel nomor 10 kan juga dipakai untuk peta kendali R, sehingga dibuanglah, dikeluarkan, ya. Katakanlah gitu, dibuang, dihitung lagi. Jadi selalu yang dijadikan patokan R-nya dulu yang dilihat, ya. Kalau di X bar-nya sehat, di R-nya nggak sehat, ya terpaksa dibuang juga yang di peta kendali X bar, ya. Sampel nomor berapa gitu dibuang. Cuman di contoh kita kebetulan di peta kendali X bar yang tidak sehat. Ya, jelas ya. Kalau saya terlalu cepat tolong diminta berhenti, memperlambat. Bapak, mohon maaf Pak, saya mau nanya Pak. Semisal kita punya datanya itu jumlahnya 10 Pak. Ya. Kemudian yang keluar dari batas kendali itu ada 6 poin misalnya Pak. Apakah data, misalkan berarti kan sisanya kalau kita harus buang kan berarti 6, sisanya 4 Pak. Apakah peta kendali kita yang 4 itu dapat digunakan atau bagaimana Pak? Itu sebetulnya soal di bab 29 persis seperti yang kamu tanyakan, Pak. Bab 29 itu ada soal yang seperti itu. Nanti untuk latihan kita. Ya. Tenang. Sudah kamu nanyakan yang nanti dijadikan latihan kita. Jadi malah bagus jadinya. Baik.
Ya, jadi kita lanjutin yang ini dulu. Nah, sekarang setelah terkendali semuanya, apa yang mau kita lakukan? Kita mau melakukan analisis kemampuan proses. Analisis kemampuan proses. Nah, analisis kemampuan proses itu apa sih maksudnya? Kita mau menyatakan proses itu mampu atau tidak. Gitu ya. Mampu atau tidak itu